Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kubu Prabowo Gibran marah besar ya, tahu manuver maut Ganjar Anies ya, katanya ya Ganjar Anies kalau kalah putaran pertama maka di putaran kedua mereka bersatu. Ngeri-ngeri sedap ya. Ternyata ya yang digadang-gadang menjadi salah satu menang satu putaran Prabowo Gibran ternyata ya hanya omong belaka begitu kan. Itu hanya lembaga survei begitu kan. Ya lembaga survei itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur ya untuk memenangkan ya capres cawapres begitu kan. Karena apa? Karena yang menentukan masyarakat Indonesia jutaan, ratusan juta begitu dibandingkan dengan lembaga survei yang hanya responnya 1.200 begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan sudah paham bagaimana lembaga-lembaga survei begitu kan. Tapi pada kenyataannya kubu Prabowo mulai ketar-ketir, kepanasan, marah besar ya. Karena kalau ini Ganjar dan Anies Baswedan ini bersatu, itu bukan tidak mungkin akan memenangkan kontestasi Pilpres begitu kan sebagai pemenang begitu, entah Ganjar entah Anies Baswedan di situ begitu. Maka kemudian katanya ngeri-ngeri sedap ini begitu kan. Ini yang ditakuti memang oleh mereka begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi mereka mengatakan bahwa ya katanya harus satu putaran satu putaran. Kalau memang ini terjadi dua putaran jelas Prabowo ya Gibran kalah di situ begitu kan. Kita berasumsi saja begitu yang namanya data dan fakta itu bisa dilihat begitu kan ya bagaimana kekuatan dari Ganjar dan Anies Baswedan kalau bersatu di situ begitu. Kubu Prabowo Gibran marah besar tahu manuver maut Ganjar Anies ya, ngeri sedap katanya. Kenapa sukanya marah-marah? Padahal ya gemoy culun katanya begitu kan. Makin galau ya si Dodo katanya begitu. Ngapain marah dan takut? Kan surveinya selalu nomor urut 1. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi bagi kami adalah ngapain harus ditakuti begitu kan. Karena inilah negara demokrasi. Wajar kalau Anies Baswedan dan Pak Ganjar ya memang pendukung mereka bersatu begitu untuk memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Maka kemudian begitu ini sebagai demokrasi kita begitu kan. Ya jelas ya. PDIP mungkin sudah tutup pintu ya untuk berkoalisi dengan dengan Prabowo karena ada Jokowi di situ begitu kan. Yang sudah jelas bahwa Jokowi bagaimana seolah-olah mengkhianati partai PDIP di situ begitu kan. Gibran ya. Saya kira apakah masih mau mendukung Gibran? Saya kira tidak mungkin begitu kan. Ini namanya politik seperti itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya di satu sisi yang namanya politik ya bisa saja iya, bisa saja tidak begitu kan. Karena saya melihat langsung bahwa dengan perkembangan politik ini semakin ya panas di situ begitu sehingga orang-orang akan melihat bagaimana sih langkah Jokowi selama ini begitu kan untuk memuluskan anaknya untuk menjadi seorang wakil presiden begitu kan ya. Banyak alibi-alibi yang kemudian PDIP tetap percaya tapi pada kenyataannya sekarang sudah terbukti begitu kan. Ini kubu Prabowo Gibran marah mulu, kalah debat marah ya. Lihat kubu lawan menjalin komunikasi ya. yang sudah jelas-jelas begitu kan, mereka sudah melakukan komunikasi begitu kan. Anies Baswedan menjalin komunikasi yang baik, kenapa kubu Prabowo yang ketar-ketir begitu kan, yang kepanasan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa ya memang benar ya fakta-fakta yang muncul hari ini, bagaimana pendukung-pendukung Anies Baswedan dan Pak Ganjar ini mulai bersatu begitu kan. Saya kira bahwa ini ada ada langkah yang kemudian akan mengalahkan seorang Prabowo di situ begitu. Kubu Prabowo Gibran marah besar ya tahu manuver maut Ganjar dan Anies. Ngeri sedap katanya ya. Jakarta, tvnews.com. Wakil Ketua Dewan Kampanye Nasional begitu TKN Prabowo Gibran Juri Ardiantoro ya marah besar dengan cara komunikasi dengan manuver politik ya kubu pasangan calon ya nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu nomor urut 3 Ganjar Mahfud yang diduga menjalin komunikasi secara formal dan informal. Bahkan menurutnya manuver politik secara cara ya dan cara komunikasi kedua kubu ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Kami yakin bahwa manuver para elit politik ini tidak selalu mencerminkan apa yang menjadi pilihan atau aspirasi masyarakat pada umumnya. Tegas ya dia saat jumpa pers di depan kediaman Prabowo di Jakarta, Kartanegara. Ya, kenapa kok marah-marah? Kenapa kok mulai emosi begitu kan? Kenapa kok mulai ditunjukkan kepanikan mereka, kepanasan mereka begitu kan? Jangan-jangan istana sudah mulai panik, jangan-jangan Jokowi sudah mulai panik begitu kan? Melihat sebuah realitas dan perkembangan bagaimana komunikasi antara Anies Baswedan dengan dengan Ganjar di situ begitu. Berharap para pendukung-pendukung mereka menyamai ya kesatuan di situ begitu untuk mengalahkan seorang Jokowi. Dia berasumsi bahwa jangan sampai orang-orang seperti 11-12 dengan Jokowi memimpin bangsa kita lagi begitu. Takut sewaktu-waktu dikhianati juga katanya begitu. Jadi inilah yang kemudian ya orang-orang akan melihat di situ begitu kan. Bagaimana MK ya untuk memuluskan itu begitu kan ya. Jalannya demokrasi sudah gagal begitu di hari ini begitu kan. Ya kita lihat saja ya kubu mereka dikit-dikit lapor apa? Ini negara demokrasi loh begitu kan. Ya lihat saja ya ketika Anies Baswedan ada intimidasi maka didukung oleh Ganjar di situ begitu. Bahkan satu sisi mengatakan sebelumnya Ketua DPP PDP Perjuangan ya Puan Maharani mengakui bahwa kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud telah menjalin komunikasi secara formal dan informal. Bahkan ya sudah jalin komunikasi informal dan informal kata Puan di Istora Senayan. Meski begitu, keputusan untuk melebur antara Anies dan Ganjar akan dipikirkan setelah hari pemungutan suara Pilpres di 2024, yakni 14 Februari 2024. Bahkan kami melakukan bagaimana nantinya setelah 14 Februari itu membangun bangsa itu harus bersama-sama, tidak mungkin sendirian. Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta pemilu presiden dan wakil presiden yakni pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Mahfud ya di nomor 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari. Sudah jelas mereka begitu. Dalam artian bahwa ya kalau ini sudah memungkinkan Anies Baswedan menang di putaran pertama, bukan tidak mungkin dia pendukung-pendukung Pak Ganjar semuanya akan berkoalisi begitu kan ya dengan Anies Baswedan. Karena apa? Karena pada kenyataannya inilah yang ditakuti oleh mereka begitu kan ya. Kenapa kok bisa takut ya? Karena takut Prabowo kalah lagi. Bagaimana kalau Prabowo kalah, Jokowi mau berlabuh kemana? Kekuasaan mereka kemana begitu kan? Ya apalagi Gibran begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat di situ begitu masyarakat sudah mulai melihat ya cerdasnya pemilih begitu kan. Tidak hanya memilih secara secara identitas, tetapi harus berpikir secara rasionalitas begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.